Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan tentang materi analisis sistem informasi dan pemindaian lingkungan pada perusahaan Udemy Sasun, perusahaan manufaktur. Untuk studi kasusnya ada di Udemy Sasun Mega. Kelompok beranggotakan saya sendiri, ada Ahmad Nur Hidayat, NIM 082, selanjutnya ada Muhammad Arif Agustian, NIM 061, yang ketiga ada Muhammad Wahdan Syifa Aunillah, NIM 109, ada Amirul Syahansa Putra, NIM 139. Next. Selanjutnya ada agenda pembahasan kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengertian lingkungan pemasaran, yang ketiga sistem informasi di Udemy Sasun Mega, yang keempat lingkungan pemasaran, yang kelima lingkungan makro. Next. Baik, untuk latar belakangnya, manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta menyalurkan gagasan barang dan jasa untuk mendapatkan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Pemasaran merupakan bagian fungsi yang lebih berurusan dengan pelanggan dibandingkan fungsi bisnis lainnya. Hal ini biasanya datang dari lingkungan yang disebut lingkungan pemasaran, yang secara bersamaan memberikan tantangan dan peluang secara bersamaan. Sampai saat ini, Udemy Sasun Mega masih melakukan aktivitas produksi setiap harinya, dan aktivitas tersebut dilakukan untuk memenuhi output perusahaan. Perlu meningkatkan daya saing untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah dan persaingan bisnis yang kuat. Kurangnya sistem informasi dan pemindaian lingkungan menjadi kendala di Udemy Sasun Mega. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Arif Agustian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Dayat, yaitu pengertian lingkungan pemasaran adalah tempat di mana perusahaan harus memulai usahanya dalam mencari berbagai peluang dan memonitor ancaman-ancamannya. Lingkungan pemasaran terdiri dari semua pelaku dan kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan transaksi secara efektif dengan pasar sasaran. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Selanjutnya yaitu sistem informasi di Udemy Sasun Mega. Yang pertama catatan internal, yaitu siklus pesanan di Udemy Sasun Mega menggunakan sistem waktu stock, yaitu membuat suatu produk akhir untuk disimpan, dan kebutuhan untuk konsumen akan diambil dari persediaan di gudang. Siklus dimulai ketika perusahaan menentukan produk, kemudian menentukan kebutuhan bahan baku, dan membuatnya untuk disimpan. Konsumen akan memesan produk jika harga dan spesifikasi produk sesuai dengan kebutuhannya. Sistem produksi menggunakan tingkat persediaan yang didasarkan pada order yang akan datang, bukan pada order sekarang. Pada strategi ini, risiko persediaan lebih besar. Kemudian siklus pembayaran. Terdapat dua, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Untuk pembayaran tunai, sistem pembayarannya menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Untuk yang non-tunai, menggunakan sistem instrumen yang digunakan berupa alat pembayaran menggunakan kartu, nota debit maupun uang elektronik. Kemudian sistem informasi penjualan. Sistem penjualan di Udemy Sasun Mega menggunakan sistem offline dengan cara datang secara langsung ke tempat produksi, yaitu di Jalan Usman Sater, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Next. Selanjutnya lanjutan dari sistem informasi di Udemy Sasun Mega. Yang kedua yaitu sistem intelijen pemasaran. Dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Sumber daya berwujud yang pertama tempat produksi. Tempat produksi pada Udemy Sasun Mega ini mengedepankan konsep sesuai kebutuhan proses produksi mini yang dipadukan dengan konsep ramah lingkungan.
Yang kedua, bahan. Perusahaan ini menggunakan bahan yang aman dan masih segar. Terdapat beberapa bahan yang disimpan di gudang untuk menjaga bahan yang akan diproduksi. Yang ketiga, peralatan produksi. Menggunakan alat-alat produksi seperti alat mixer, conveyor, dan lain-lain untuk mengelola bahan produksinya. Yang keempat, transportasi. Guna mengirim pesanan yang banyak dan untuk membeli bahan kebutuhan produksi. Yang kedua, yaitu sumber daya tidak berwujud. Yang pertama, harga. Harga yang ditawarkan oleh UDM Stasiun Mega dimulai dari harga 10.000 sampai 20.000. Yang kedua, kualitas. UDM Stasiun Mega mampu memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan untuk produknya, yaitu menjaga kebersihan bahan baku produknya, yaitu mie telur saat melakukan produksi dan pelayanan. Yang ketiga, loyalitas konsumen. Loyalitas yang tinggi pelanggan karena meningkat demografi dan ekonomi lingkungan usahanya. Yang keempat, pelayanan. Pelayanan yang diberikan terbaik, memiliki kultur perusahaan dan bersikap jujur atau integritas, empati, ramah, rapi, rajin, komitmen, amanah, dan happiness. Next. Selanjutnya, lingkungan pemasaran. Yang pertama, tren, gaya hidup dan lingkungan sekitar UDM Stasiun Mega rata-rata didominasi para pedagang kaki lima yang berjualan makanan berbahan dasar mie telur dan dekat dengan industri-industri. Hal ini berpeluang besar dalam memasarkan produknya, di mana pelanggan dapat memesan mie telur langsung ke tempat produksi, yaitu di Jalan Usman Sadar 18 Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Yang kedua, megatrend. Kondisi pandemi COVID-19 seperti pada saat ini sangat mempengaruhi performa penjualan mie telur yang diproduksi UDM Stasiun Mega karena adanya dampak aturan PSBB atau PPKM yang sangat ketat dan mengakibatkan konsumennya yang merupakan pedagang kaki lima juga mengalami kendala karena aturan dari pemerintah. Next. Ya, saya Amirul akan melanjutkan dari presentasi dari Badan Sifa yang temanya lingkungan makro. Yang pertama ada lingkungan demografis. Produk yang ditawarkan oleh pihak konsumen ke konsumen, oleh pihak produsen ke konsumen atau pelanggan ini ditujukan ke UMKM atau pedagang kaki lima yang nantinya digunakan untuk makanan yang dikonsumsi semua kalangan dari anak kecil, remaja maupun dewasa. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan UDM Stasiun Mega terletak di tengah kota Gresik, didominasi para pedagang kaki lima yang berjualan makanan berbahan dasar mie telur dan dekat dengan industri-industri. Hal ini berpeluang besar dalam memasarkan produknya, di mana pelanggan dapat memesan mie telur untuk dikonsumsi. Yang ketiga, lingkungan alam. Proses produksi ini melalui proses pencampuran beberapa bahan baku dan penggilingan, di mana efek ini dari proses tersebut itu menyebabkan pencemaran air. Next. Yang keempat, lingkungan teknologi. Dalam proses produksi mie telur menerapkan teknologi yaitu menggunakan beberapa mesin yang memberikan manfaat untuk efisiensi waktu produksi, sehingga pesanan mie telur dapat dikerjakan secara optimal. Yang kelima, lingkungan politik. UDM Stasiun Mega yang sudah memiliki berbagai izin operasional yang dapat mempermudah kegiatan operasi kerja dan pemasarannya. Yang terakhir, lingkungan sosial dan budaya. Pendirian UDM Stasiun Mega memperhatikan sosial budaya perusahaan yang berlaku di suatu wilayah. Perusahaan selalu
bisa melihat sosial budaya masyarakat yang berkembang di wilayah tersebut, sehingga perusahaan ini dapat mencocokkan produknya dan dapat menentukan strategi harga yang baik serta cocok untuk lingkungan masyarakat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dayat. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Mas Amirul. Untuk kesimpulan dari penelitian kami berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pesanan di UD Misyasun Megah tergolong baik, mulai dari sistem penjualan yang menggunakan sistem offline dengan cara datang secara langsung ke tempat produksi, yaitu di Jalan Irfan Sadar 11 nomor 14 Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian sistem pemesanan atau pembelian yang menggunakan sistem make to stock, yaitu membuat suatu produk akhir untuk disimpan hingga siklus pembayaran yang secara tunai dan non-tunai. Dari segi pemindaian lingkungan makro, yaitu lingkungan demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan lingkungan sosial budaya, UD Misyasun Megah sudah melakukannya dengan baik, sehingga produknya dapat dikenal dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Next. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.